Elshinta News and Talk. Mahkamah Konstitusi atau MK meminta agar pemerintah dan DPR untuk memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja dengan masa waktu 2 tahun. Waktu 2 tahun diharapkan cukup untuk memperbaiki hal-hal yang harus diubah dalam undang-undang tersebut agar undang-undang ini betul-betul dapat diterima oleh semua pihak. Apa yang akan dilakukan oleh DPR selanjutnya? Apakah cukup waktu yang diberikan oleh MK untuk melakukan perubahan Undang-Undang Cipta Kerja? Kami saat ini sudah bersama dengan anggota Komisi 9 DPR RI Rahmat Handoyo dan Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia atau ASPEK Indonesia Mira Sumirat. Elshinta News and Talk. Selamat pagi Pak Rahmat dan juga Pak Mira. Selamat pagi, salam sehat Bung Beri. Apa kabar Mbak Mira? Mira ya, selamat pagi. Baik, Bu Mira, saya ke Pak Rahmat terlebih dahulu ya. Ya. Pak Rahmat, langkah selanjutnya atau saat ini sedang mempelajari terlebih dahulu Pak dari DPR khususnya Komisi 9 atas putusan MK yang dikeluarkan kemarin. Yang pertama tentu sebagai warga negara seluruhnya ya tanpa kecuali pasti termasuk kami parlemen, pemerintah juga semuanya yang utama tentu adalah menghormati. Apapun keputusan yang telah diputuskan oleh MK itu menjadi bagian yang menjadi keputusan kita bersama yang harus ditindaklanjuti, harus dijalankan. Karena itu adalah amanah konstitusi dan amanah MK adalah inkrah. Keputusannya itu ya harus kita hormati. Meskipun saya sadari belum membaca secara detail terhadap keputusan dari MK itu, tetapi saya baru sebatas membaca dari media massa, tetapi yang penting adalah bagaimana langkah-langkah terhadap amanah dari MK itu kita tindak lanjuti bersama karena dalam hal ini diperuntukkan kepada pemerintah dan parlemen. Ada waktu 2 tahun dalam rangka untuk proses perbaikan, penyempurnaan sehingga dalam waktu 2 tahun itu ada momentum yang sangat baik saya kira karena kalau boleh saya sampaikan, yang perlu saya sampaikan bahwa keputusan selama 2 tahun belum ada perbaikan kan sudah tetap dinyatakan konstitusional berlaku kan, termasuk turunan-turunan peraturan pemerintah yang sudah diterbitkan itu kan juga masih berlaku. Namun demikian memang dalam sebelum ada perbaikan itu dilarang untuk membuat aturan-aturan turunan terutama PP maupun yang lainnya. Nah itu yang harus kita hormati. Nah memang prosedurnya memang dalam secara eksplisit setelah saya baca media itu kan yang menjadi salah satu persoalan itu bentuk prosesnya yang barangkali butuh era keterbukaan, kemudian hearingnya meskipun di dalam sampaikan juga meskipun sudah ada masukan, sudah ada hearing dengan warga masyarakat termasuk dari para pekerja maupun yang lain kan ini kan banyak hal ya yang menyangkut konten isinya kan. Nah paling tidak ini menjadi salah satu telaah dari pemerintah maupun ya Mas Beri mohon maaf terputus ya. Jadi intinya gini, apa yang sudah menjadi amar putusan itu harus kita hormati, kemudian menjadi telaah bagi pemerintah, telaah kajian bagi parlemen untuk menyempurnakan karena itu kan amanah dalam 2 tahun ini mudah-mudahan waktunya cukup bisa kita perbaiki, bisa kita sempurnakan sesuai dengan amanah MK itu ya. Yang salah satu yang menjadi persoalan kan adalah prosesnya pembentukan undang-undang itu kan. Nah ini makanya barangkali nanti tentu parlemen akan mengundang banyak pihak ya. Karena ini kan kalau kemarin itu kan pansus itu ya, pansus gabungan dari berbagai komisi kan. Nah saya kira yang paling penting adalah saat ini adalah pelajari dulu keputusannya, terus bagaimana strategi perbaikan itu bagian dari pemerintah juga akan memperbaiki, akan mentelaah, kemudian bagaimana menyikapinya, kemudian parlemen juga akan mempelajari apa yang harus dilakukan ke depan bersama pemerintah begitu. Begitu Bung Beri. Iya. Nanti kita akan bahas juga karena Komisi 9 kan juga berencana untuk membuat Omnibus Law di bidang kesehatan Pak ya. Tapi itu nanti kita akan fokus dulu tentang Undang-Undang Cipta Kerja ini yang diminta oleh MK agar pemerintah dan DPR untuk memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja ini selama masa 2 tahun. Saya ingin ke Bu Mira. Bu Mira, apa arti dari putusan yang dikeluarkan oleh MK, Bu Mira? Iya, di tengah... Bagi aspek Indonesia apa? Silakan. Iya. Ini bukan hanya aspek Indonesia, tapi bagi seluruh konfederasi dan juga federasi serikat pekerja serikat buruh yang ada di Indonesia.
di tengah-tengah situasi ketika masyarakat atau rakyat ini ragu ya terhadap penegakan hukum, ternyata masih ada secercah harapan, masih ada oase di tengah padang pasir. Bagaimana keadilan itu masih ada di Indonesia melalui keputusan Mahkamah Konstitusi yang kemarin diumumkan. Tadi bagi kami ini merupakan satu bentuk kecerobohan, kegabahan daripada si pemerintah dan juga parlemen DPR dalam hal ini. Kenapa saya katakan demikian? Karena sampai dalam putusan tersebut juga disampaikan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi bahwasannya ini undang-undang inkonstitusional meskipun bersyarat ya, karena tidak sesuai dengan undang-undang dasar. Artinya ini kan masih dari tahapan pengajuan uji formil saja sudah ada kesalahan, sudah dikatakan uji konstitusional gitu. Artinya bagaimana sangat-sangat ceroboh, begitu cerobohnya pemerintah dan DPR ketika membuat semua perumusan undang-undang. Nah, harapan kami semua para pekerja buruh gitu ya, ini sudah jangan sampai terulang lagi hal seperti ini. Jadi kemana itu betul-betul dikejar-kejar seperti dikejar-kejar setan ini pembuatan undang-undang ini. Sehingga tadi disampaikan oleh Majelis Hakim di Mahkamah Konstitusi betul-betul inkonstitusional itu. Tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Itu yang pertama. Yang kedua, itu tadi Pak Rahma sampaikan bahwasannya ini sampai 2 tahun diberikan kesempatan, tetapi itu masih berlaku. Betul, tetapi ada catatan juga dalam pasal-pasal putusan tersebut dan saya sudah baca itu bahwasannya yang hal-hal yang mencakup hal strategis itu yang sangat penting gitu ya. Dalam hal ini salah satu contohnya adalah penetapan upah. Itu nggak boleh ditetapkan sekarang, itu harus diberlakukan atau disesuaikan dengan undang-undang sebelumnya, undang-undang yang lama. Artinya penetapan Kementerian Tenaga Kerja kemarin bahwa ada tentang penetapan UMP 2002 itu gugur dengan hukum gitu loh. Karena apa? Karena itu termasuk hal yang strategis dan vital gitu. Artinya hal-hal yang tidak strategis boleh diberlakukan. Yang tadi Pak Rahmat disampaikan masih berlaku. Iya, tapi bukan untuk hal-hal yang strategis. Dalam hal ini termasuk ya dalam hal upah. Upah itu sangat strategis dan nggak boleh diutak-atik dalam tanda kutip sebelum ada yang tadi disampaikan diberikan kesempatan selama 2 tahun itu. Nah, harapan kami juga selama 2 tahun ini ya jangan diulang lagi gitu loh, jangan diulang lagi dalam hal pembuatan undang-undang apapun itu, apalagi tadi disampaikan Mas Ferry akan ada lagi omnibus law tentang kesehatan. Ini jangan sampai terulang lagi deh, gitu ya. Artinya sangat harus bentuk kehati-hatian kedepankan. Lalu bentuk semua yang namanya keterbukaan atau transparansi juga kepada masyarakat, seluruh masyarakat diberikan masukan tanpa terkecuali, itu juga harus diberikan kesempatan. Lalu yang ketiga, kami sekarang ini sedang juga melanjutkan hasil putusan itu untuk terus ke provinsi-provinsi bagi gubernur atau kepala daerah yang sudah ataupun yang belum menetapkan UMP-nya. Kami akan meminta untuk dicabut kembali yang bagi yang sudah menetapkan. Tapi bagi yang belum, kami mengingatkan kepada para kepala daerah dimanapun itu, jangan coba-coba untuk membuat keputusan berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja. Keputusan dalam ini tentang penetapan UMP. Balik lagi kepada Undang-Undang nomor 13 tahun 2003. Itu sih Mas Ferry. Iya. Mungkin Pak Rahmat bisa menanggapi Pak. Jadi tadi, Pak. gini Mas Ferry, Mbak Mira ya, bahwa setiap proses penyusunan undang-undang termasuk Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja ini bukan berarti kita tergesa-gesa, tidak. Tapi prosesnya tetap kita ikuti prosedur ya. Terlepas MK memutuskan hal lain, itu lain soal. Kita parlemen selalu menyampaikan hearing untuk kepada universitas, para tokoh, para akademisi. Apalagi yang kita tidak sampaikan kepada para akademisi, kita hearing kepada banyak universitas loh ya. Artinya apa? Bahwa ahli sudah memberikan masukan, ahli menyampaikan pendapat, ahli memberikan termasuk tidak hanya sebatas para asosiasi kerja saja, tetapi banyak kan substansi kontennya kan banyak sekali yang menjadi kita masukkan. Artinya apa? Bahwa kita membuat undang-undang itu tidak sebatas main-main. Ini suatu proses panjang yang sedemikian rupa prosesnya menuju untuk menjadi undang-undang panjang sekali, bukan ujuk-ujuk langsung diputuskan, ujuk-ujuk langsung menjadi undang-undang. Tidak, panjang sekali. Toh kemudian MK mengambil keputusan MK seperti itu ya kita hormati. Toh kemudian salah satu amar putusannya adalah prosesnya yang dipersoalkan ya kita hormati.
dihormati. Nah, ini menjadi bahan telaah, bahan kajian pemerintah dan parlemen untuk mendiskusikan bagaimana agar tidak terjadi suatu hal yang seperti itu, seperti Mbak Mira tadi sampaikan. Tetapi soal ceroboh tidak, itu kan masa kita berdiskusi dengan universitas, para akademisi, profesor, guru besar, dengan para pihak, itu kan masa kita dikasih seperti itu. Tapi itulah oke lah, itu lain soal ya. Tetapi apa yang tidak, apa yang menjadi keputusan MK kita hormati, kita hargai, tapi yang jelas bahwa setiap proses penyusunan undang-undang itu prosesnya panjang sekali dan pasti wajib hukumnya melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, akademisi dan semua stakeholder yang ada. Artinya apa? Bahwa itu sudah mekanisme. Toh kemudian ada yang menyampaikan apakah itu membuat undang-undang baru atau tidak. Ini kan menjadi diskusi yang masuk ranah konten hukum itu ya, hukum ketatanegaraan. Nah, inilah kita hormati, kita hargai, nanti dalam rangka dalam 2 tahun ini kita sempurnakan. Saya tidak mau kita ke belakang. Kita adalah negara hukum. Makanya dari awal saya sampaikan, silakan yang tidak setuju adalah kita ranah MK. Tapi begitu sebelum MK kemudian terjadi gonjang-ganjing, terjadi hiruk-pikuk, itu kan menjadi kontraproduktif. Semua warga negara hanya sama kok. Ketika terjadi kekecewaan, ketidaksetujuan, ketidakmauan soal undang-undang yang diputuskan, ya MK lah yang menjadi rujukan kita. Jadi artinya apa? Apapun keputusan MK ketika nanti 2 tahun sudah diputuskan, ya sudah kita hormati. Ketika saat ini MK memutuskan wajib hukumnya 2 tahun untuk menyempurnakan, ya kita hormati. Itu saja saya kira. Baik. Begitu, Bung. Iya, Pak Rahmat, ini kan MK menilai dalam pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak memegang asas keterbukaan pada publik meskipun sudah melakukan beberapa pertemuan dengan beberapa pihak yang tadi disampaikan oleh Pak Rahmat. Nah, ya, untuk menjawab penilaian dari MK ini ke depannya selama 2 tahun, apa yang akan dilakukan oleh DPR, Pak? Ya, saya tidak mau soal itu ya. Itu kan masalah perspektif masing-masing. Tetapi saya nggak mau masuk ke ranah itu karena itu sudah keputusan MK. Ya nanti mana-mana yang menjadi kemungkinan potensi-potensi yang dirasa oleh MK itu tidak ada atau belum sesuai dengan prosedur sesuai dalam rangka pembentukan undang-undang. Yang menjadi salah satu yang dipertanyakan atau yang menjadi materi itu adalah karena prosedur penyusunan undang-undang itu mungkin barangkali belum sesuai yang diharapkan itu loh. Nah, inilah yang akan kita kita telah kita bedah bersama agar ketika nanti selama 2 tahun itu penyempurnaannya itu sesuai dengan undang-undang, proses pembentukan undang-undang gitu loh. Nah, saya kira itulah yang menjadi concern kita. Apa ya, gitu kita penyempurnakan. Kalau dari kami ketika membentuk Undang-Undang Cipta Kerja itu sudah sesuai dengan prosedural, tetapi ketika MK memutuskan seperti itu ya kita hormati, kita telah lagi, kita pelajari lagi mana yang kurang transparansi, mana yang kurang melibatkan masyarakat, mana yang belum melibatkan stakeholder lah. Ini yang perlu kita sempurnakan lagi. Begitu antara pemerintah dengan parlemen. Karena pembentukan undang-undangan 50% DPR, 50% adalah pemerintah gitu loh. Jadi bersama-sama gitu loh. Jadi ya dua hal itulah yang harus kita rapikan. Pemerintah juga, kemudian parlemen juga. Toh kemudian MK memutuskan bahwa itu belum sesuai dengan prosedur, ya kita hormati. Jadi ada proses penyempurnaan lagi gitu loh. Apakah selama ini yang sudah melibatkan akademisi, para pekerja, kemudian yang lain kalau dari konten pekerja, apakah ini belum? Ternyata dirasa MK belum ada asas belum cukup, ya kita hormati. Mana yang harus kita sempurnakan lah, itu kita telah di kemudian hari setelah proses 2 tahun ini akan kita berjalan begitu, Bung. Ya, untuk mengakomodir kadar cukup atau tidaknya itu tadi ya, untuk melibatkan publik, apakah nantinya DPR akan berkonsultasi dengan MK supaya nanti tidak lagi dipahami berbeda begitu, Pak Rahmat misalnya. Ya, itu kan soal bisa aja begitu, soal teknis itu kan bisa teknis jadi. Aja itu ya. Teknis bagaimana agar ketika proses yang sudah disampaikan berjalan, kemudian proses yang sudah diputuskan agar tidak terulang kembali, kan bisa saja soal teknis kan. Bisa kita ngundang para pakar, tidak harus dengan MK, para pakar hukum ketatanegaraan, kemudian akademisi yang membidangi hukum. Saya kira itu menjadi salah satu yang membuat lebih sempurna lagi begitu. Saya kira parlemen sangat welcome, sangat terbuka bagaimana agar proses-proses seperti ini tidak terjadi lagi, tidak terulang lagi, karena haknya MK untuk memutuskan itu, sehingga ketika nanti 2 tahun itu diputuskan menjadi yang kita hormati bersama, kemudian tidak terjadi suatu yang diharapkan begitu, Bro. Oke, saya mau ke Bu Mira karena Bu Mira juga harus kita dengarkan pendapatnya. Nah, untuk menjawab tadi, Bu, ini kan dinilai oleh MK. Masukan dari para pekerja seperti apa sebetulnya? Undang-undang Cipta Kerja agar tidak lagi tadi dianggap tidak memegang asas keterbukaan pada publik,
Meskipun DPR tadi sudah mengklaim mereka sudah melibatkan banyak pihak kok, akademisi dan lain sebagainya. Ya, ya saya ingin meluruskan sedikit tadi yang disampaikan oleh Pak Rahmat. Jadi gini, saya adalah salah satu orang yang menjadi saksi juga bagaimana proses ini berjalan, undang-undang ini pada saat masih menjadi draft itu. Dan ada komunikasi, Pak Iqbal, saya menjadi saksi, salah satu Pak Iqbal berkomunikasi dengan salah satu akademisi yang mengedraft undang-undang tersebut. Dia aja kaget, dia itu kaget tuh. Kok padahal saya nasinya nggak kayak gini, kok berubah ya? Jadi ada semacam kayak pasal titipan gitu. Saya nggak tahu ya siapa yang mau bermain di sana. Itu yang pertama. Yang kedua, clear dari awal saya sudah menyampaikan, waktu itu juga saya sudah mengikuti, dan saya salah satu saksi orang yang mengikuti terus. Kita sudah sampaikan, kita tidak pernah dilibatkan. Kemudian DPR RI satu tiga aksi menyampaikan bahwasannya dipimpin oleh Pak Dasko, menyampaikan silakan Anda balik lagi, berunding lagi dengan Kementerian Tenaga Kerja. Tapi lagi-lagi itu kan sudah jalan tuh. Ketika kami diajak berunding oleh Kementerian Tenaga Kerja sama pengusaha, ternyata prakteknya nggak begitu. Di Kementerian Tenaga Kerja tidak mau menerima masukan, hanya mensosialisasikan. Oke, itu mungkin mix dari sisi pemerintah ya. Saya sedikit supaya mendudukan perkara ini dengan benar gitu loh, maksudnya ini kan sejarah ini nggak boleh dihilangkan juga. Nah, kenapa si MK itu juga membuat sebuah keputusan itu? Artinya itu sudah mulai mendengarkan semua para saksi, semua orang-orang termasuk akademisi, termasuk pakar-pakar hukum itu sudah dengerin, makanya putusannya adalah ini. Lalu yang kedua, kalau bicara tentang diberikan kesempatan 2 tahun, makanya saya bilang tadi jangan ulang lagi. Makanya pemerintah dan DPR RI, yuk supaya memperbaiki itu, ajak stakeholder yang terkait, yang terlibat ini, yang sekira-kiranya dia punya kepentingan dalam hal ini pekerja buruh, ajak dong secara clear di situ. Masa itu undang-undang kita kerja malah menurunkan para upahnya, para kesejahteraannya pekerja Indonesia, kan nggak lucu gitu loh. Jadi ini isinya tuh turun semua, benar-benar mendegradasi kesejahteraan para pekerja buruh. Isi undang-undang ini harusnya kan semakin maju, namanya negara Republik Indonesia yang sudah 76 tahun lebih merdeka, harusnya makin maju, semakin sejahtera. Tapi kenapa isinya malah makin memiskinkan para pekerja buruh Indonesia dan juga rakyat Indonesia? Itu sih Mas Ferry. Oke, kita sudah dengar tadi apa yang diinginkan. Oke, Pak Rahmat, bisa ditanggapi dulu apa yang disampaikan Mbak Mira ya, saya tidak akan pengen ke belakang, tapi dari ke belakang itu menjadi satu proses perbaikan selama 2 tahun ini. Jadi itu aja, kita bersama-sama antara para pihak. Kalau dari sisi cipta kerja yang kaitannya dengan para pekerja, ya kita libatkan dengan baik, lebih optimal lagi bagaimana untuk mengajak itu. Ajak lagi ya. Iya, itu yang paling penting. Sekarang tidak bicara ke belakang, karena ke belakang itu sudah diputuskan oleh ke depan loh, supaya tidak kejadian lagi, Pak. Mas Ferry, artinya ke belakang sudah putusan MK kita hormati. Sekarang yang ke depan 2 tahun itu bagaimana agar undang-undang itu disempurnakan menjadi miliknya pekerja, miliknya rakyat, miliknya semuanya, yang bisa diterima semua pihak, dan menjadi payung hukum, menciptakan lapangan pekerjaan dan bisa menyejahterakan para pekerja itu. Kuncinya sekarang nih bagaimana ke depan 2 tahun ini, nggak usahlah ke belakang karena sudah diputuskan MK. Bagaimana 2 tahun itu kita Mbak Mira dan teman-teman memberikan masukan yang lebih bagus lagi, kemudian kita dorong kepada pemerintah juga untuk melibatkan proses penyempurnaannya nanti. Itu yang paling penting saat ini, saya kira begitu. Mas Ferry. Pak Rahmat dan Bu Mira tentu sepakat dengan hal itu, tapi kita dengarkan dulu, ada pendapat lain juga, masyarakat juga perlu kita dengarkan, Pak. Ada Pak Leonardo dan di Depok ya, Bu Mira juga. Halo Pak Leonardo. Halo, selamat pagi Pak, silakan Pak. Pendapat saja. Terkait ini saya setuju sih, kita harusnya melihat ke depan ya. Sudahlah, ke belakang buat apa lagi, capek gitu ya. Ingat kita pakai mobil, kalau kendaraan mobil itu spionnya kecil, nggak gede. Jadi spionnya kecil aja, ngelihat ke samping aja, ngelirik doang, nggak usah ke belakang, jangan lama-lama ya. Jadi fokusnya ke depan. Nah, terus adalah yang kedua adalah kita ini masyarakat ini kan di tengah kesebelahan. Jadi lebih baik kita menyikapi hal-hal seperti ini, putusan MK ini dengan satu visi. Jadi dikemas dengan yang baik-baik saja lah komentarnya, ininya. Enggak usah kritik terlalu ini. Toh putusannya sudah ada. Lalu yang berikutnya adalah terkait pengupahan. Ya, kalau memang tadi ada amal putusan MK, saya belum baca detail ya, bahwa isu strategis itu salah satunya disebutkan detail adalah upah. Kalau memang betul upah, jangan ambil kesimpulan lain lagi. Ya. Kalau memang salah satunya upah, nah kalau memang PP upah PP 36 itu dinyatakan tidak ini lagi, tidak bisa dilakukan, berarti kan mundurnya tidak berarti terlalu jauh ke 2013. Kita ada PP tahun berapa, 2015
yaitu PPD untuk penetapan UMP yang artinya di situ ditetapkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Jadi nggak jauh-jauh gitu ya. Jadi lagi-lagi tentang upah ini saya soroti. Siapa sih yang bisa puas terhadap upah? Nggak ada. Buruh pun tidak. Dari dulu pemerintah menjadi penengah, tripartit ya. Jadi pemerintah menengahi pekerja dan pengusaha, dan memang tidak bisa dua-duanya. Ini selalu dicari jalan tengahnya. Nah, jadi saya rasa nggak bisa berpolemik terus terhadap upah ya, karena siapapun pasti akan bisa memainkan upah ini, karena upah ini sentimen politiknya tinggi gitu ya. Jadi kita fokus aja kepada niatan dari pemerintah, dari parlemen, dari masyarakat untuk menciptakan bagaimana undang-undang yang lebih baik, untuk menciptakan bagaimana supaya peraturan-peraturan itu satu pintu, peraturan yang membuat kesejahteraan masyarakat lebih baik lagi. Oke, baik Pak Leonardo, nanti ditanggapi Bu Mira. Saya mau ke Pak Holid dulu. Halo Pak Holid. Selamat pagi Mas Beri ya. Pagi Pak, silakan Pak Holid. Di Depok Pak ya. Mbak Mira dan Pak Rama Pandoyo, ya silakan. Salam sehat selalu ya. Ya terutama dingin dulu nih, walaupun saya juga sebenarnya panas. Saya nih walaupun bukan buruh resmi, tapi saya orang jalanan yang selalu terganggu dengan kisru buruh dan pengusaha nih. Gini Pak Rahmat, apa nggak bisa diambil ancang-ancang misalnya untuk 1 tahunnya kenaikannya sekian persen, nggak fix. Untuk tiap tahun tinggal dinaikin sekian persen gitu loh Pak. Dan untuk Bu Mira, tolong dong belain itu buruh, jangan di UMR mulu gitu loh. Bu Mira kan bisa lihat skill anak buahnya tuh kemampuannya seberapa sih gitu loh. Jadi si A dengan si B jangan disamain terus kayak gitu. Nih si ini harus gajinya naik di tengah-tengah atau di paling atas. Ini kan sebenarnya minimalnya udah lumayan tinggi lah ya. Bagaimana bisa berproses ke tengah gitu loh, ke harga maksimalnya gitu loh. Saya bawa angkutan umum juga gitu. Jangan minimal terus ya Pak. Iya, di minimal terus. Lah saya yang tiap tahun terganggu nih. Saya mau protes sama siapa nih? Kayak kemarin saya terjebak sampai 2 jam gitu karena ini gitu. Oh, demo terus-terusan gitu maksudnya? Oh iya, saya terpaksa tumbok ya gitu ya. Makasih. Terima kasih Pak Holid. Selamat pagi, salam sehat. Bu Mira dulu saya beri kesempatan ya Pak Rahmat ya. Silakan Bu Mira. Ya, yang pertama saya ingin menanggapi Pak Leonardo. Ya. Leonardo gini, jangan sekali-sekali melupakan sejarah, clear tuh ya, kalimat itu luar biasa. Lalu yang kedua, bolehlah kalau kita saja mobil itu nggak perlu maju terus, kan ada skalanya juga harus mundur ya untuk mencari posisi yang aman dan nyaman. Kalau parkir juga kan harus mundur tuh. Nah ini yang ketiga, gini ya, saya sampaikan. Terkait dengan Pak Leonardo tadi, bahwasannya apa yang dilakukan oleh para pekerja buruh ini, kita tidak pernah mau memaksakan kehendak. Kita pokoknya nggak ada itu. Kita yang layak aja. Amanat konstitusi Undang-Undang Dasar 45 itu kan jelas ya, harus setiap warga negara itu berhak mendapatkan pekerjaan dan hidup yang layak. Jadi kita nggak pernah meminta yang sangat-sangat greedy, sangat rakus ya, atau tamak, enggak. Kita yang ya sesuai dengan KHL. Jadi kalau dikatakan mundurnya di PP 78 tahun 2015 tentang pengupahan itu Pak, itu dihitungnya berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi dengan asumsi juga memperhitungkan 60 item KHL komponen hidup layak. Itu udah clear. Cuman saja bedanya dengan Undang 13 tahun 2003, dia tidak dirundingkan di Dewan Pengupahan. Artinya itu diambil secara garis komando gitu ya di gubernur masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, saya menanggapi Pak Taufik ya. Pak Holid tadi, Pak Holid. Pak Holid begini, saya clearkan juga. Apa yang kami lakukan itu bukan untuk kami ansih semata, kami besok ngasih kok daripada tua-tua ini, tetapi yang kami perjuangkan adalah untuk seluruh anak-anak bangsa negeri ini yang saat ini sedang mengenyam pendidikan di SD, SMP, SMA. Kan itu nanti penerus kami. Dan dia juga mungkin juga buruh juga gitu, buruh pekerja gitu ya. Artinya yang kami perjuangkan clear, tidak ada kepentingan pribadi, insya Allah nggak ada. Artinya saya juga nggak dapat apa-apa sama sekali, nggak dapat uang toh, kita juga iuran kok gitu ya. Kemudian yang kedua, ini juga menjadi pekerjaan rumah juga nih buat Pak Rahmat.
bahwasannya banyak Pak pengusaha, kalau saya hitung nih 99% pengusaha ya yang masih nakal. Nakal tuh gini, Undang-Undang Cipta Kerja sendiri mengamanatkan yang namanya upah minimum itu untuk pekerja yang 0 sampai 1 tahun dan lajang belum menikah. Tapi pengusaha itu menerapkan UMP itu untuk orang pekerja yang 10 tahun segitu gajinya, yang 20 tahun UMP segitu. Artinya kalau permintaan dari tadi Pak Holil tadi, ini kewajiban pengusaha untuk membedakan, ya mempertimbangkan masa kerja daripada pekerja buruh yang di atas 1 tahun. Jadi di atas 1 tahun itu nggak UMP lebih, tapi kan banyak orang yang nggak tahu. Yang kita perjuangkan kemarin itu UMP untuk anak yang baru masuk 0 sampai 1 tahun saja, dan itu masih lajang, belum menikah. Tapi kan pengusaha menerapkannya itu untuk semua di pukul rata. Untuk yang pekerja 20 tahun, 10 tahun, itu dapat UMP, coba itu dibayangin. Nah ini yang salah, dan itu nggak ada sanksinya, cuma sanksi administrasi saja, yang sanksi pidana. Pengusaha-pengusaha kemarin dikasih sodorkan data saya hanya 2.000 yang memberikan struktur skala upah kepada kementerian. Padahal jumlah perusahaan itu ratusan ribu gitu loh. Artinya belum signifikan, belum apa yang kita inginkan atau pemerintah inginkan belum terwujud. Gitu. Nah, di sinilah fungsi daripada Dewan Perwakilan Rakyat, DPR RI sebagai wakil rakyat juga untuk juga masuk ke arah ini Pak. Komisi 9 kan bidang ketenagakerjaan nih gitu ya. Lalu sekali lagi kalau kita bicara tentang masa depan, ayo. Emang dari tadi juga saya mau masa depan. Tapi bukankah sebetulnya untuk pekerja yang di atas 12 bulan itu ada skema pengupahan juga Bu dari Kemenaker yang ada kan? Tapi semuanya perusahaan arahnya ke sana ya, menggunakan skema pengupahan, kesepakatan, beban kerja, kemudian produktivitas pekerja gitu ya. Jadi semuanya menggunakan itu ya. Namanya Mas Jerry itu struktur skala upah. Ya. Tapi tadi saya sampaikan belum semua. Kalau saya sih udah ngomong 99% nggak ada tuh perusahaan yang mau gitu itu. Orang dia pasti kan mikirnya udah main gampang aja. Makanya saya bilang tadi sebenarnya gini, pengusaha ini di dalam pandemi juga masih untung. Untung yang biasanya sebelum pandemi 10, karena pandemi jadi 5. Artinya masih untung gitu loh. Cuman karena greedy aja gitu. Jadi pengen untung lebih gitu loh. Itu Mas Jerry. Baik. Pak Rahmat bisa menanggapi tadi apa yang disampaikan Pak Holil dan juga Pak Leonardo. Pak Holil, Pak Leonardo, saya ingin sampaikan kepada seluruh pendengar saya kira juga ya, bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu tidak sebatas membahas masalah para pekerja. Tidak. Para pekerja itu kontennya adalah salah satu bagian kecil dari Undang-Undang Cipta Kerja. Ingat itu, banyak isu, banyak pasal yang mencangkut masalah cipta kerja. Cipta kerja adalah bagaimana untuk mendatangkan para pengusaha yang masuk, kemudian orang bekerja. Ingat loh ya, bahwa secara keseluruhan bahwa banyak saudara kita yang masih banyak belum bekerja, banyak jutaan pengangguran. Nah, pengangguran itu bisa bekerja kalau ada pengusaha, ada investasi. Makanya di dalam situ adalah diatur bagaimana untuk proses kemudahan investasi, kemudahan perizinan, kemudahan ber-SDM, pembiayaan, segala diatur. Sehingga kita berikan karpet merah kepada para pengusaha, tetapi juga kita harus lindungi pekerja yang sudah bekerja. Tetapi kita juga harus memberikan pengharapan dan lapangan pekerja kepada saudara-saudara kita yang masih menganggur dan membutuhkan pekerjaan di perusahaan atau investasi dari asing maupun dalam. Itu substansinya. Jadi perlu saya luruskan bahwa undang-undang ini tidak sebatas membahas masalah para pekerja, tetapi para pekerja bagian menjadi salah satu yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Meskipun harus diakui dinamika dalam penyusunan Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah isu pekerja menjadi isu yang sangat dinamis. Nah, untuk itu saya kira saya tidak masuk kepada ranah yang tadi Pak Holil maupun Pak Leonardo ya, tetapi intinya bahwa bagaimana selama 2 tahun itu begitu banyak isu-isu, apakah isu soal pekerja yang membuat MK memutuskan itu apakah secara keseluruhan. Nah, ini harus kita dalami, harus kita telaah. Yang penting adalah message yang kita sampaikan kepada masyarakat, kita berterima kasih dan rasa hormat kepada MK, apapun yang sudah diputuskan harus kita berikan yang terbaik buat bangsa ini, agar saudara kita yang jutaan masih belum bekerja, ingat, jutaan pengangguran itu juga butuh pekerjaan.
bukan yang sebetulnya yang sudah kerja nasibnya seperti apa, tetapi nasib yang sudah bekerja itu ya harus kita dorong, harus kita pertahankan dan harus kita support agar tingkat kesejahteraan pekerja itu bisa terpenuhi sesuai dengan harapannya. Tetapi itu harus berpikir sekali lagi, masih jutaan rakyat kita yang belum bekerja, yang butuh bekerja itu membutuhkan pengusaha membutuhkan investasi dari dalam maupun luar negeri. Nah, untuk itulah selama 2 tahun ke depan itu Mbak Mira, kita harapkan juga kita support untuk memberi bersama-sama membantu parlemen dengan pemerintah dalam rangka menyempurnakan undang-undang nanti. Saya kira kemudian juga para akademisi termasuk yang salah satu yang dipersoalkan adalah transparansi maupun juga keterbukaan publik harus kita gaungkan. Nah, inilah menjadi pokok persoalan. Nah, itu kuncinya itu bagaimana 2 tahun itu bisa lebih diterima semua pihak gitu aja. Tidak sebatas untuk pekerja begitu. Ya, itu kita sepakat mengenai hal itu Pak Rahmat, tapi ada hal lain tadi soal pengupahan saat ini Pak, yang PP nomor 36 tahun 2021 ini kan kena imbasnya juga karena tadi Undang-Undang Cipta Kerja yang diminta oleh MK untuk diperbaiki. Bagaimana? Apakah pemerintah harus segera mungkin untuk mengembalikan ke PP 78 tahun 2015, Pak? Saya tidak mau masuk substansi itu ya, karena PP yang sudah produk hukum yang sudah diputuskan sebelum ada putusan MK itu masih tetap berlaku. Jadi saya nggak masuk konten, tidak masuk substansi itu. Yang saya sepaman saya di media adalah pemerintah dilarang membuat aturan di bawahnya setelah belum ada penyesuaian. Tetapi setiap produk yang sudah diterbitkan oleh undang-undang ini tetap berlaku. Jadi saya tidak mau masuk ke ranah itu. Tetapi ya harus kita hormati karena ini keputusan MK kan. Tapi yang jelas apapun keputusan strategis dalam rangka untuk membuat aturan turunan undang-undang itu yang tidak boleh dibuat. Itu saja. Karena kalau saya mengurangi kalau tidak boleh, itu ada keputusan yang harus kita hormati begitu. Jadi saya tidak masuk substansi itu. Yang penting adalah bagaimana kita menjalankan amanah putusan dari MK itu, gitu Mas Beri. Oke, tapi ini dipahami berbeda oleh Bu Mira dan teman-teman para pekerja. Nah, apa yang akan dilakukan oleh para pekerja ini, Bu Mira? Apakah akan ke MK kembali untuk mempertegas apa yang dimaksudkan oleh Pak Rahmat atau apa yang dimaksudkan oleh para pekerja sebetulnya? Ya, yang pertama saya sepakat tadi yang awal Pak Rahmat sampaikan bahwa ini adalah undang-undang Cipta Kerja di mana intinya pemerintah akan membuka investasi seluas-luasnya memberikan kartu merah. Saya setuju. Mau investasi silakan saja, setuju saya. Setuju itu saya omongan saya setuju banget, tapi ada tapinya dan digaris bawahi. Investasi boleh masuk, tapi negara ini nggak boleh diinvasi. Itu pertama. Yang kedua, investasi boleh masuk, tapi secara jenis tidak boleh investasi boleh. Nggak boleh yang namanya upahnya dipromosikan. Sini datang ke negara saya. Upah murah-murahnya gitu, jangan ya. Okay. Upah murah jangan. Pengangguran banyak kok, tenang aja, nggak usah khawatir. Hanya gara-gara pengangguran banyak, kemudian pemerintah dalam tanda kutip obral. Jangan kalau kayak gitu. Itu betul melukai hati rakyat kalau kayak gitu. Kemudian satu sisi, jadi kan kita dihadapkan dengan tenaga kerja asing asal Cina yang gajinya cuma satpam aja 40 juta. Sedangkan di sini cuma UMP aja menggap-menggap gitu ya. Itu kan bentuk ironi yang punya ketidakadilan. Ini menjadi catatan penting. Nah, kalau tadi disampaikan ada friksi ya, dua perbedaan persepsi, ya, pandangan. Kalau menurut saya sih gini, kembali lagi kita kalau menurut saya sih balik lagi nanti kita duduk bersama, itu namanya ruang-ruang diskusi, ruang-ruang musyawarah mufakat, duduk bersama atas hasil putusan ini. Nggak boleh ngambil egonya kemudian pemerintah kemarin udah duluan dia memberikan konferensi pers statementnya melalui Menko Perekonomian dan Menko Polhukam. Lalu serikat buruh pun demikian. Harapan saya, kalau saya, jadi moderat, dialog ya. Duduk bersama, duduk bersama untuk bagaimana menafsirkan putusan MK ini. Jadi, baik, iya. Rasanya Pak Rahmat juga sepakat akan hal itu, duduk bersama untuk menggarisbawahi apa sih sebetulnya yang dimaksudkan oleh MK supaya tidak lagi saling curiga nantinya. Terima kasih Pak Rahmat dan juga Bu Mira sudah bersama Elvinta ya. Selamat pagi. Mira, salam sehat Mbak Mira, Mas Beri, salam sehat, makasih banyak. Salam sehat juga Pak Rahmat. Waalaikumsalam. Demikian tadi anggota Komisi 9 DPR RI Rahmat